Kita memasuki babak akhir pembacaan vonis atau putusan dari perkara jual beli jabatan perangkat desa Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dari 4 terdakwa, Sahroni, Iman Jaswadi, Adib, dan Amin, masing-masing diputus berbeda. Kita cek kebenarannya dari SIPP Pengadilan Negeri Semarang. SIPP adalah Sistem Informasi Penerusan Perkara. Itu bisa diklik dengan laptop ataupun dengan perangkat yang lain. Kita cek kebenarannya. Ini kita sudah buka SIPP-nya dan kita masuk di pidana khusus. Di situ ada pidana anak, pidana tidak pidana korupsi, pidana perikanan, dan hak asasi manusia. Kita buka yang korupsi. Langsung kita temui dan kita cari perkaranya. Di nomor berapakah itu kita bisa cari. Oke. Belum. Oke, kita nomor terakhir mungkin ya. Tengah-tengah nomor. Ya, oke. Kita nomor 66. Ini kita perkara 65. Perkara nomor 62 garis miring Pitsus garis miring TPK 2022 PN Semarang dengan terdakwa Sahroni. Kita buka, klik di detail. Oke, masuk ini Sahroni dengan rinciannya. Itu ada nama jaksanya Sri Heryono SH. Terdakwanya Sahroni, acara ini putusan. Kita buka di putusan. Oke. Di sini tercantum dalam perkara tersebut Sahroni diputus 1 tahun 6 bulan dengan pidana tambahan. Saya tidak perlu membacakan, nanti akan kita lihat di situ bahwa dia akan terkena pidana 1 tahun 6 bulan. Kemudian ada tambahannya denda 550 juta rupiah dan subsidiar atau pengganti 1 bulan kurungan, ditambah lagi barang buktinya ini tetap dijadikan bukti untuk dalam perkara lain, kemudian terdakwa tetap ditahan. Kita kembali untuk perkara yang lain. Bagaimana dengan Pak Imam Jaswadi? Ini nomor 66, perkara nomor 63 Pitsus TPK 2022 PN Semarang. Imam Jaswadi diputus, kita bisa lihat ini kita buka di putusan. Imam Jaswadi putus yang sama, 1 tahun 6 bulan ditambah pidana tambahan 50 juta, dan kalau dendanya tidak dibayarkan dia akan kena kurungan 1 bulan, ditambah lagi terdakwa tetap ditahan. Kemudian barang-barang bukti dipergunakan untuk perkara yang lain. Ada banyak barang buktinya, 80 jenis barang bukti yang di dalam perkara ini. Kita buka dengan ini yang pemberi. Apakah penerima suap itu akan dihukum sama? Ini perkara 64 Pitsus TPK itu dengan terdakwa Dr. Amin Farih MAG. Di situ kita lihat di putusan, yang bersangkutan hanya diputus 1 tahun penjara. Denda tetap sama 50 juta, dan apabila tidak membayar denda 50 juta itu akan dikenakan pidana kurungan selama 1 bulan. Dan tambahan-tambahan yang lain dia tetap ditahan untuk menjalani. Barang-barang bukti akan tetap dijadikan dalam perkara lain. Terakhir untuk dalam perkara Adib SAG MSI, perkara nomor 65, kita lihat di detail SIPP dalam putusan. Dia kena sama dengan Amin tadi. Adib dihukum 1 tahun pidana kurungan dan denda 50 juta. Apabila dia tidak dibayarkan akan kena kurungan 1 bulan. Oke, kita lanjutkan di video
lengkapnya kita saksikan bersama. Dan adik juga dan menyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa Pak Sahroni sehat? Sehat, Yang Mulia. Pak Insinyur Haji Imam Jaswafi sehat? Sehat, Yang Mulia. Pak Dr. Amin Fahri sehat? Sehat, Yang Mulia. Pak Adib sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Alhamdulillah saja masing-masing ya. Sebagai caranya hari ini adalah pembacaan putusan ya. Sesuai urutan kita yang dulu yang paksaan dulu. Baik, didengarkan putusannya ya. Putusan nomor 62 Pisus TPK 2012 ke Semarang demi keadilan bersama Indonesia Pengadilan Tidak Bersalah pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara dengan dalam jasa dan yang pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Sahroni SHMAMM bin Ali Menawar dan seterusnya. Terdakwa ditahan mulai 9 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya setelah membaca pendapat ketua pengadilan putusan dan seterusnya, setelah mendengar keterangan saksi terdakwa ahli dan memberikan barang bukti dan juga di muka persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dijatuhkan oleh jaksa penuntut pada dan hukum, dakwaan telah dibacakan selama putusan dan telah dibacakan. Demikian majelis hakim pemerintah dakwaan bayar biaya perkara ini karena terdakwa dan telah melakukan tidak benar sebagai dakwaan ke-1 penuntut umum pasal 22 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa pidana yang tepat dan adil dijatuhkan pada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagaimana sebuah kejahatan yang luar biasa. Keadaan yang meringankan, terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Terdakwa telah mengembalikan uang suap yang diterimanya. Terdakwa mempunyai tambahan keluarga. Terdakwa sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Memperhatikan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa pada tanggal 25 November 2008 pertemuan antara saksi Sahroni dan Timothy terdakwa Dr. Amin dan saksi Adib di rumah makan Kampung Laut Kota pada bulan tersebut, saksi Imam Jaswafi dan saksi Sahroni menyerahkan uang sebesar 110 juta yang berasal dari uang setoran para kepala desa dengan para pemilihan ulangi dengan cara diletakkan di atas meja makan dan disampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa. Bahwa saksi Imam Jaswafi dan saksi Sahroni menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dan Kecamatan Gajah pada 16 calon peserta melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 13 November di Aula Tris Hotel, tanggal 20 November di Aula Tris Hotel lagi, ketiga tanggal 4 Desember di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Dan pada pelatihan tersebut, saksi Imam Jaswafi dan saksi Sahroni menekankan agar para calon pemirsa untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan dikeluarkan pada waktu tes CAT. Baik, didengarkan mengadili. 1. Menyatakan bahwa Adik SAG MSI bin Kiai Haji Zainuri terbukti atas telah bersyarat sah dan meyakinkan selama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1. 2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa Adik SAG MSI bin Kiai Haji Zainuri almarhum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan bahwa apabila
tidak bayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1. Uang tunai sebesar 350 juta rupiah nomor 1 sampai dengan nomor 80. Barang tersebut dikembalikan kepada jasa umum untuk kepentingan dalam perkara lain, yaitu atas nama Agus Setianto bin Julami dan kawan-kawan membawa terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Jadi putusannya Pak Dr. Amin dengan Pak Adib sama persis ya. Jadi masing-masing kita kurangkan 6 bulan. Jadi majelis sudah bertindak adil sekali karena semuanya kita kurangi sama-sama 6 bulan. Yang itu 2 bulan kita kurangi 1 bulan. Intinya seperti itu ya. Jadi yang untuk Pak Saroni sama Pak Haji Masjid itu 1,5 tahun. Yang Pak Amin sama Pak ini hanya 1 tahun dengan Pak Adib. Intinya seperti itu. Baik, saya tanyakan pada Pak Adib terhadap putusan ini, saudara terima, pikir-pikir atau menyatakan banding? Sudah terima. Terima. Pak Hafi ya? Menerimanya Pak Jasa? Pikir-pikir ya. Oleh karena itu terhadap semua para terdakwa mulai Pak Saroni, Pak Haji Masiswadi, Pak Dr. Amin maupun Pak Adib, jadinya kalau nanti sudah terima, Pak Jasa sudah terima, berarti nanti tinggal menjalani sisanya saja ya, yang memang tidak kita nanti dikurangkan seluruhnya, sehingga nanti intinya kalau 1 tahun ya 1 tahunnya, 1 tahun setengah ya kapan mulai intinya seperti itu ya. Baik, saudara berempat menerima, tapi sementara Pak Bea sementara masih pikir-pikir, Pak Jasa pikir-pikir, itu merupakan haknya Pak Jasa ya. Betul aja semuanya, mudah-mudahan sehat semua dan semuanya akan terlalui Pak seperti ini ya. Jadi ya Pak Saroni, Pak Imam dan Pak Dr. Amin dan Pak Adib ya, begitu ya. Baik, sebelum saya itu pada yang mau disampaikan cukup Pak terdakwa? Cukup ya. Baik, Pak Bea cukup? Pak Jaksa cukup ya. Dengan demikian tidak selesai dan ditutup. Di akhir pembacaan putusan, hakim berkata dia sudah bertindak adil dengan mengurangi masing-masing 6 bulan kurungan penjara untuk para keempat terdakwa tersebut. Dari tuntutan jaksa 2 tahun untuk Imam Jaswadi dan Sahroni diputus 1 tahun 6 bulan. Kemudian 1 tahun 6 bulan untuk Amin dan Adib diputus 1 tahun. Apakah itu rasa-rasanya adil? Itu relatif. Mungkin pertimbangan hakim mereka belum menikmati sama sekali dari hasil korupsi tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa perkara ini akan bergulir dengan yang lain. Para kepala desa, ada 8 kepala desa, yang sekarang dijadikan tersangka, sudah ditahan di Polda Jawa Tengah, akan segera menyusul di persidangan tipikor ini. Demikian liputan dari kami. Ingat, hukum itu untuk kita dan semua. Saksikan kami di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam keadilan.